Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan bicara tentang persamaan kuadrat ya. Kita sudah belajar persamaan kuadratnya, sekarang kita akan bicara tentang persamaan kuadratnya. Nah, ini apa sih dalam kehidupan sehari-hari persamaan kuadrat itu menjadi pada GLBB ya. Jadi ada bola dijatuhkan itu dia juga pakai ini ya, apa namanya itu posisi jatuhnya itu biasanya menggunakan fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat atau meriam yang yang ditembakkan gitu, atau rudal yang ditembakkan tuh biasanya menggunakan konsep persamaan kuadrat. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini diperlukan banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadinya kita akan bicara tentang fungsi kuadrat ini. Jadi kata kuncinya itu ada ini ya, ada fungsi kuadrat, akar kuadrat, dan persamaan kuadrat. Nah, itu adalah kata kuncinya yang akan kita bahas. Nah, peta konsepnya, jadi kita akan belajar ini nih, akan belajar persamaan fungsi kuadrat. Kita akan bicara tentang apa namanya, persamaan kuadratnya. Ya, persamaan kuadratnya itu menentukan akar-akar persamaan kuadratnya, kemudian grafik persamaan kuadrat, serta sumbu simetri dan nilai optimum, serta yang terakhir itu adalah menentukan fungsi kuadrat. Kemudian aplikasi dari fungsi kuadrat. Nah, kita akan membahas ini ya. Tokohnya itu adalah Omar Khayyam. Omar Khayyam lahir tahun 18 Mei 148, yaitu di Nishapur di timur laut Iran. Pada usia muda ia pindah ke Samarkand dan memperoleh pendidikan di sana. Nah, jadi dia yang ini ya, lebih tokoh kita pada kali ini. Oke, persamaan kuadrat kita udah belajar kemarin. Jadi persamaan kuadratnya itu kita akan belajar memfaktorkan ya, memfaktorkan persamaan kuadrat. Kan kita kemarin tuh sudah belajar begini. Yang ini masih ingat nggak? Jadi kalau misalnya ada X dikali X ditambah 2, itu kan kita kali pelangi ya. X kali X itu X kuadrat, X kali 2 itu 2X. Atau yang ini, seperti ini. Misalnya ada, kita balik ya. Jadi prosesnya itu dibalik. Jadi kita membalik proses. Jadi kita tadinya seperti ini, dari kiri ke kanan, nanti akan kanan ke kiri. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, misalnya ada seperti ini. Jadi ada X tambah 1 dikali X tambah 4. Kalau kita kali pelangi, kan ini jadi X kuadrat. Kemudian X kali 4 itu plus 4X. Kemudian 1 kali X itu plus X. Kemudian 1 kali 4 itu 4. Berarti ini jadi X kuadrat plus 5X plus 4. Nah, kita sudah belajar ini nih dari kiri ke kanan. Nah, kita akan membaliknya nanti. Selanjutnya seperti ini. Misalnya ada 3X dikurang 4 dikali X tambah 3. Ini kita kalikan pelangi. 3 kali X jadi berapa? 3X kuadrat. 3X dikali 3 itu plus 9X. 4 dikali X itu min 4X. Kemudian min 4 kali 3 itu plus 12. Nah, kalau kita sederhanakan jadi 3X kuadrat, 9X dikurang 4 itu berarti plus 5X plus 12. Nah, gitu ya. Nah, kita akan membalik ini nih dari proses kiri ke kanan. Nah, itu yang disebut dengan memfaktorkan. Dipahami sampai sini? Jadi kita itu akan membalik prosesnya dari perkalian pelangi kemarin. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya nanti ada teknik tertentu ya. Nah, kalimat itu disebut memfaktorkan. Nah, misalnya seperti ini. Ditanya ini ada X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Gimana cara memfaktorkannya? Ada caranya gitu ya. Caranya gimana? Sekarang kita lihat faktor dari 4. Karena kalimat memfaktorkan, maka kita akan faktornya 4. Nah, faktor 4 itu berapa? Itu kan maksudnya faktor itu apa, Pak? Perkalian yang menghasilkan 4. Yang bisa menghasilkan 4 kan berapa? 1 sama 4. 1 kali 4, 4. Kemudian 2 kali 2 itu menghasilkan 4. Jadi faktornya ada 2 dan 2, ini faktornya 1 dan 4. Gitu kan? Nah, itu disebut faktor. Nah, caranya itu ada kita tulis X seperti ini. Karena kan bentuknya seperti ini kan akan bentuk seperti itu ya. Jadi kalau apa? Dengan aturan perkalian pelangi kan bentuknya seperti ini. Nah, 4. Kalau dikalikan hasilnya 4 dijumlahkan 5. Nah, kalau misalnya kita pilih di sini 2 plus 2, kan kalau kita kalikan 4 nih, tapi dijumlahkan nggak 5 tengahnya.
Jadi kita pilih angka yang dia itu menghasilkan 5 di tengahnya, maka kita pilih 1 dan 4. Maka hasilnya seperti ini. Ini udah selesai belum Pak? Belum. Jadi yang pertama itu adalah X ditambah 1 sama dengan 0 dan X sama dengan min 1. Yang kedua X ditambah 4 sama dengan 0 dan X-nya sama dengan min 4. Jadi faktornya itu, akar-akarnya itu adalah min 1 dan min 4. Gitu ya. Tapi fokus kita adalah memfaktorkan terlebih dahulu ya. Memfaktorkan ini. Jadi kita akan melihat angka di belakang dan angka yang terakhir. Nah, contohnya lagi seperti ini. Kita akan memfaktorkan ini. Memfaktorkan X kuadrat ditambah 5X plus 6. Pertama kita lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya berapa? 6 ya. 6 itu akarnya berapa aja? Yaitu 1. 6 sama berapa lagi? 2, 3. Nah, sekarang Bapak nanya. Yang memungkinkan menghasilkan 5 penjumlahannya berapa? Ya 2 tambah 3 itu 5. 6 kurang 1 juga memungkinkan 5 gitu. Sekarang kita coba dulu. Nah, kita lihat ya. Ini berarti kita buat seperti ini, sama kayak tadi. Nah, kita coba satu-satu. Berarti menghasilkan 5 itu yaitu plus 6 min 1 gitu kan, menghasilkan 5. Tapi kalau kita kalikan kita kalikan dulu ya, 6 dikali min 1 itu enggak plus 6. Oh, berarti bukan. Jadi kita ganti plus 2 sama 3. Kita kalikan 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 3 6, cocok ya, plus 6 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan, cocok nggak? 2 tambah 3 5. Oke, cocok. Berarti ini. Berarti sampai sini ini kan faktorkannya. Nah, akar-akarnya itu adalah yang pertama X ditambah 2 sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Yang kedua X ditambah 3 sama dengan 0 dan X sama dengan min 3. Nah, seperti itu. Ya agak ini ya, mungkin masih agak rumit ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Contohnya lagi. Ini nih. Ada seperti ini. Kan ada X kuadrat ditambah X dikurang 6. Ya, kita akan memfaktorkan ini. Gimana caranya Pak? Sama kayak tadi. Ada X, X. Sekarang faktornya kan ujungnya itu kan min 6. Nah, faktornya berapa? 1 sama 6 sama kayak tadi ya, 2 3. Nah, tapi yang dikalikan hasilnya min 6. Min 6 berarti kan salah satu ada yang negatif ya. Sekarang kita pilih ini misalnya min 6. Oke, ini kita pilih min 6 plus 1 misalnya. Ini min 6 plus 1. 6 dikali min 6 dikali 1 min 6. Min 6 ditambah 1 itu enggak min 5, ini enggak cocok, berarti bukan. Kita ganti lagi, ini misalnya positifnya, ini negatif. Misalnya positif 6 negatif 1. Ini kan tidak menghasilkan 1, nggak mungkin berarti ini. Karena ini hasilnya nggak mungkin ya, jadi bukan ini kita pilih yang ini. Misalnya 3 6. Karena positif lebih tengah, berarti yang lebih besar ini positif, jadi positif 3 min 2. Kita kalikan nih, 3 kali min 2 itu min 6, kemudian 3 dikurang 2 1. Ini kan 1 ya. Nah, jadi ini akar-akarnya. Berarti yang pertama itu X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Kemudian X min 2 sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi akar-akarnya jadi titik 3 ya. Himpunan penyelesaiannya itu adalah min 3,2. Nah, gitu nulisnya. Nggak apa-apa ini kalau masih belum paham ya, pelan-pelan. Selanjutnya seperti ini nih. Sama kayak tadi ya, X kuadrat min X min 6. Kalau kita faktorkan, sama kayak tadi, faktornya itu bentuknya seperti ini. Kita tulis dulu X sama X. Kan min 6. Ya udah, min 6 itu kan faktornya 1 sama 6. Kemudian 2, 3. Yang menghasilkan min 1. Gak mungkin kan, 6 kurang 1, 5. 1 kurang 6, 5. Jadi gak mungkin ini. Pasti faktornya antara 3 dan 2. Kita tulis dulu 3, 2. Nah, sekarang gini faktornya. Yang menghasilkan min 1. Kalau dijumlahkan. Salah satunya negatif kan ya, berarti kan yang lebih besar yang harus ini, positif yang ini. Kenapa? Kali min 3 kali plus 2 itu min 6, min 3 ditambah 2 itu min 1 ya. Jadi akar-akarnya itu yang pertama adalah X min 3 sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Yang kedua X ditambah 2 sama dengan 0 dan X nya sama dengan min 2. Jadi akar-akarnya adalah 3 dan min 2.
Apakah ada cara lain Bu dengan untuk menentukan akar persamaan kuadrat? Apakah dengan memfaktorkan? Enggak ya, ada juga dengan cara melengkapkan akar kuadrat sempurna ya, tapi ini enggak kita bahas ya. Bukan enggak dibahas, maksudnya nantilah kita bahasnya. Yang penting fokusnya pada memfaktorkan saja karena itu lebih sedikit lebih penting. Oke, sampai sini dulu. Pertama sekali kita akan bahas tentang akar-akar persamaan kuadrat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas soal-soalnya ya, yang bagaimana memfaktorkan. Nah, contohnya ini soalnya, lihat. Perhatikan, misalnya ada x kuadrat ditambah 4x tambah 3. Nah, faktor 3 itu kan 1,3 tuh. Nah, jumlahnya 4. Makanya, kita bisa memakai x kan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa x ini ya berarti plus 1 sama plus 3, faktornya gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ini. X kuadrat min 13 plus 12. Nah, faktor 12 itu kan 1, 2, 2, 6, 3, 4. Nah, yang memungkinkan 13 itu ya ini 12 sama 1. 6 sama 2 kan nggak mungkin 13 belakangnya dijumlahkan. Nah, dijumlahkan juga 7 nggak mungkin. Juga bisa 11 ini ya. Jadinya kita pakai 1 dan 12. Nah, sekarang tandanya. Karena ujungnya ini positif, berarti kita pilih negatif-negatif. Karena dia positif-positif kan. Karena dia positif kan negatif kali negatif kan positif gitu. Makanya bisa jadi min 13. Jadi min 12 tambah 1, min 1 itu min 13. Itu ya contohnya ya. Lanjut. Lagi misalnya ini. Faktor dari x kuadrat ditambah 4x min 12. Nah, 12 itu kan faktornya sama kayak tadi. 12 itu kan faktornya 1, 12, 2, 6, 3, 4. Yang perkalian menghasilkan 12. Nah, yang memungkinkan menghasilkan 4 itu ini. Jadi kita pakai 2 dan 6. Nah, sekarang tandanya itu yang positif supaya dia, karena dia plus 4, berarti yang lebih besar angkanya positif. Gitu. Lanjutnya yang ini nih. X kuadrat min 15x min 16. Nah, kan 16 nih. Faktor 16 itu kan 1, 16, 2, 8, 4 yang menghasilkan 16. Nah, ini bisa 15 selisihnya, atau 16 tambah 1 itu bisa 17 ya. Karena ini kebetulan dia 15, berarti memungkinkan ini yang 15. Nah, kita pakai angkanya yaitu 1 dan 16. Nah, sekarang tandanya. Karena dia negatif ujungnya perkalian, berarti ada yang positif negatif. Nah, karena yang angka tengahnya negatif, berarti yang lebih besar negatif. Gitu. Dipahami? Contohnya lagi nih, soal nih. Soal nomor 1 ya, misal. Ini kan ujungnya kan 8. Nah, faktor 8 itu berapa aja? 1, 8, terus 2, 4. Ada yang lain nggak? Nggak ada ya. Yang memungkinkan hasilnya 6, kalau dijumlahkan atau dikurang, itu 2 dan 4. 1 dan 8 kan nggak mungkin. Nah, berarti faktornya itu adalah X, 2, 4. Nah, tandanya negatif nih. Ujungnya positif. Berarti dua-duanya negatif pasti. Karena perkalian yang hasilnya positif, itu hanya negatif kali negatif. Supaya min 2, min 6, min 2, min 4 dijumlahkan hasilnya min 6. Nyambung sampai sini. Lanjut yang nomor 2. Nomor 2 itu x kuadrat plus 9x plus 20. Nah, faktor 20 berapa aja? 1, 20, 2, 10, terus 4, 5. Yang memungkinkan menghasilkan 9, 1, 20 kan nggak mungkin 21 atau 19 kalau dikurangkan. Ini 8 atau 12. Nah, ini yang menghasilkan 9. Berarti ini kemungkinan itu adalah X, 5, dan 4. Karena dua-duanya positif, berarti ini pasti positif 4, positif 5. Karena 5 kali 4, 20. 4 tambah 5, 9. Nyambung sampai sini. Selanjutnya untuk yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah X kuadrat ditambah 7X plus 12. 12 ya. Faktor 12 berapa aja? 1, 12, 2, 6, 3, 4. Yang menghasilkan 7 kemungkinan cuman ini. Yaitu berarti X, 3, 4. Karena dua-duanya positif berarti plus 3 plus 4. Karena 4 kali 3 itu 12 dan 4 tambah 3 adalah 7. Selanjutnya yang ini. P kuadrat min 5P. Kita ini ya. P kuadrat min 5P
plus 4. Nah, faktor 4 itu kan 1, 4, 2, 2. Yang menghasilkan 5 yang mana? Ini yang memungkinkan menghasilkan 5 ya. Berarti P ini berarti 4, ini 1. Karena positif, yang ujungnya berarti dua-duanya positif atau negatif. Jadi min kali min, nah gitu. Bentuknya seperti ini. Lanjut yang nomor 5. Nomor 5 itu berapa tuh? A kuadrat ditambah 8A plus 12. Nah, berarti 12 ini ya. Yang menghasilkan 8 yang mana? Yang ini berarti A 6, 2. Karena dua-duanya positif, pasti positif. Kalau positif semua gampang. Sama ini 16. 16 faktornya berapa aja? 16. 1, 16. 2, 8. 4, 4. Yang menghasilkan 8 yang mana? Yang ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, berarti 4, 4. Berarti ya, itu M 4 positif semua ya. Nah, gitu. Gampang? Ya, sampai situ saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.